Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan selalu sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai tema 8, Bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi kata kunci dari tiap paragraf bacaan. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik geografis negara-negara di wilayah ASEAN. Yang ketiga, siswa mampu memahami tentang lingkungan sehat dan bersih adalah hak semua warga negara. Dan yang keempat, siswa dapat memahami hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan sebagai perwujudan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Anak-anak, sekarang ayo membaca. Bacalah percakapan Alan dan pamannya di bawah ini. Alan senang sekali karena pada hari Minggu, pamannya yang tinggal di Singapura akan datang menengok dia dan keluarganya. Perhatikan percakapan Alan dan pamannya melalui telepon di bawah ini. Paman. Halo Alan. Alan. Halo paman, apa kabar? Paman. Baik Alan, bagaimana dengan Alan dan keluarga? Alan. Baik paman. Saya dengar paman akan mengunjungi kami hari Minggu depan ya? Paman. Iya betul Alan, kita akan bertemu di hari Minggu depan. Alan. Wah, asyik sekali. Ngomong-ngomong, paman sedang apa sekarang? Paman. Kami sedang bersiap untuk makan siang Alan. Alan. Wah, kami sudah selesai makan siang 1 jam lalu. Paman, kami biasa makan siang pukul 12 di sini. Paman. Hahaha. Iya Alan, sama. Kami juga makan siang pukul 12. Tetapi karena waktu di Singapura 1 jam lebih lambat daripada Jakarta, maka sekarang sebenarnya di Singapura juga jam 12 siang Alan. Alan. Wah, iya. Saya lupa. Paman, padahal baru kemarin belajar tentang perbedaan waktu. Paman. Baiklah Alan, nanti kita sambung lagi pembicaraan kita. Sampai ketemu di hari Minggu. Alan. Baik paman, sampai ketemu. Paman Alan dan keluarganya tinggal di Singapura. Singapura merupakan negara tetangga kita. Apa yang dimaksud dengan negara tetangga? Perhatikan peta di bawah ini. Anak-anak, berikut merupakan peta Asia Tenggara. Negara tetangga adalah negara-negara yang berada di sekitar Indonesia. Negara tetangga Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara dan itu merupakan 10 negara ASEAN. 10 negara ASEAN tersebut merupakan negara-negara tetangga kita. Sekarang, ayo membaca. Cermati teks berjudul Kawasan Asia Tenggara berikut ini. Sebelum mulai membaca, lakukan kegiatan di bawah ini. Yang pertama, bacalah judul bacaan dan perkirakan informasi yang mungkin kamu dapatkan dari bacaan. Yang kedua, sajikan perkiraan informasi tersebut dalam format sebagai berikut. Anak-anak,
Berikut perkiraan informasi yang didapatkan. Yang pertama, tentang negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, tentang kondisi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, baik kondisi geografis atau posisi atau letak maupun demografis atau keadaan penduduk. Yang ketiga, hubungan antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Dan perkiraan informasi yang keempat adalah sejarah negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Anak-anak, sekarang bacalah informasi di bawah ini dengan cermat. Kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara terletak pada 29 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang selatan. Berdasarkan garis lintangnya, hampir seluruh wilayah Asia Tenggara berada di daerah tropis. Secara geologis, sebagian besar wilayah Asia Tenggara dilalui rangkaian pegunungan muda Mediterania. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia antara Australia dan Asia. Kawasan Asia Tenggara juga dilalui jalur pelayaran antara Asia Timur dan Asia Selatan. Hampir seluruh wilayah Asia Tenggara memiliki kesamaan, yaitu dilalui oleh pegunungan muda yang masih aktif. Kenyataan ini ditunjukkan dengan sering terjadinya gempa vulkanik dan tektonik. Sebagian besar wilayah Asia Tenggara terletak di daerah tropis. Tingginya curah hujan ini juga menyebabkan kawasan Asia Tenggara banyak hutan lebat. Di kawasan Asia Tenggara berlaku musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan yang lebat menjadikan wilayah ini subur. Salah satu daerah pertanian yang subur di Asia Tenggara adalah daerah aliran Sungai Mekong. Sungai ini melintasi Tiongkok, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Sekarang ayo mengamati. Perhatikan kembali peta Asia Tenggara, identifikasilah negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara antara lain Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Timur Leste, Singapura, Malaysia, Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, dan Filipina. Anak-anak, sekarang tuliskan informasi penting yang kamu peroleh setelah membaca teks kawasan Asia Tenggara. Tuliskan informasi tersebut dalam format yang disediakan dan bandingkan dengan perkiraan informasi yang sebelumnya kamu tuliskan. Apakah kamu menemukan persamaan dan perbedaan? Nah, sekarang ibu mempunyai 2 kartu. Yang pertama adalah perkiraan informasi penting yang akan aku dapatkan dari bacaan. Dan kartu kedua merupakan informasi penting yang aku dapatkan dari bacaan. Perkiraan informasi penting sebelum membaca teks bacaan. Yang pertama, tentang negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, tentang kondisi negara di kawasan Asia Tenggara, baik kondisi geografis, posisi atau letak, maupun demografis, keadaan penduduk. Yang ketiga, hubungan antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Yang keempat, sejarah negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Informasi penting yang didapatkan setelah membaca teks bacaan, yaitu yang pertama, letak Asia Tenggara berdasarkan garis astronomis dan geologis. Yang kedua, tentang kondisi negara di kawasan Asia Tenggara secara geografis. Yang ketiga, persamaan antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara secara geografis. Dan yang keempat, akibat letak geografis terhadap cuaca dan kesuburan tanah negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Hasil perbandingan. Ada beberapa persamaan dan perbedaan perkiraan informasi penting sebelum membaca teks bacaan dengan informasi yang didapatkan setelah membaca teks bacaan. Beberapa persamaan itu antara lain tentang kondisi negara-negara di kawasan Asia Tenggara secara geografis,
atau posisi atau letak. Sedangkan perbedaannya antara lain adalah letak Asia Tenggara juga dibahas secara astronomis. Sedang perkiraan sebelum membaca adalah secara demografis atau keadaan penduduk. Perbedaan lainnya adalah akibat letak geografis terhadap cuaca dan kesuburan tanah. Perkiraan informasi sebelum membaca lebih bersifat umum, sedang informasi yang didapat setelah membaca tentang kawasan Asia Tenggara adalah lebih bersifat spesifik atau khusus. Anak-anak, sekarang ayo mengamati. Ayo kita cari informasi tentang keadaan alam Singapura. Keadaan alam negara Singapura. Singapura merupakan negara kepulauan. Pulau Singapura dengan ukuran panjang 41,8 km dan lebar 22,9 km merupakan pulau terbesar di negara itu. Hampir semua wilayahnya berupa dataran rendah. Suhu udara di Singapura rata-rata 26 derajat Celcius. Republik Singapura terletak 137 km di utara Khatulistiwa. Selat Johor memisahkan Malaysia dengan Singapura. Singapura merupakan negara kepulauan yang memiliki 63 pulau kecil. Pulau-pulau itu antara lain Pulau Tekong, Pulau Ubin, dan Pulau Sentosa. Lokasi tertinggi di Singapura berada di Bukit Timah dengan ketinggian 163,63 meter. Cagar alam yang terkenal terletak di Bukit Timah Nature Reserve. Ada pula taman botani yang terkenal, yaitu Singapore Botanic Garden. Anak-anak, perhatikan peta Singapura berikut ini. Ini merupakan negara yang banyak dengan pulau-pulau kecil, yaitu sebanyak 63 pulau kecil. Nah, anak-anak ibu bisa baca ibu kota dari Singapura itu adalah Singapura. Luasnya ada 622 km persegi. Kelompok etnisnya adalah Tionghoa, Melayu, India, tetapi yang terbesar adalah Tionghoa. Bahasa dari negara Singapura ini adalah bahasanya Melayu, Cina, Tamil, Inggris. Agama kebanyakan itu adalah Tao, Buddha, Islam, dan Kristen. Lagu kebangsaannya adalah Majulah Singapura. Pemerintahannya republik. Kepala negaranya adalah presiden. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Dan mata uang dari negara Singapura ini adalah dolar Singapura. Sekarang ayo berkreasi. Dari informasi yang kamu peroleh, temukan fakta-fakta menarik tentang Singapura. Garis bawahi kata kunci dan informasi penting yang kamu dapatkan dari bacaan. Olah kembali informasi-informasi tersebut dan sajikan dalam bentuk kartu informasi tentang Singapura. Dalam kartu informasi tersebut, sajikan fakta-fakta yang menceritakan tentang kondisi alam Singapura dan fakta menarik lainnya, seperti kondisi alam Singapura, yaitu sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah. Suhu udara di Singapura rata-rata 26 derajat Celcius, terletak 137 km di utara Khatulistiwa, memiliki 63 pulau kecil. Bukit Timah merupakan lokasi tertinggi. Fakta menarik tentang negara Singapura yaitu merupakan negara kepulauan, negara dengan wilayah kecil namun negara paling maju dan paling bersih di Asia Tenggara. Walau negara dengan wilayah sempit atau kecil, tapi masih ada ruang untuk cagar alam dan taman botani. Anak-anak, sekarang ayo membaca. Paman Alan menceritakan keadaan negara Singapura, salah satunya tentang kenyamanan dan kebersihannya. Singapura menjadi salah satu negara paling bersih di Asia. Masyarakat Singapura sangat disiplin dalam menjaga kebersihan, baik lingkungan tempat tinggalnya maupun lingkungan sekitarnya. Sebagai warga yang tinggal di negara yang kecil,
Rakyat Singapura sadar bahwa lingkungannya harus dijaga. Pemerintah Singapura pun menerapkan peraturan yang sangat ketat untuk menjaga kenyamanan dan kebersihan negara. Peraturan yang ketat, kedisiplinan, dan kepedulian penduduk terhadap lingkungannya itulah yang menjadikan Singapura sebagai salah satu negara terbersih di dunia. Sekarang, bacalah informasi singkat di bawah ini. Negara Singapura. Singapura kini sudah menjadi negara maju dan sangat terkenal di dunia. Meskipun luas wilayahnya tidak seberapa, tetapi Singapura menjadi salah satu tujuan wisata dunia. Selain perkembangannya yang pesat, negara Singapura ternyata juga mendapatkan predikat negara terbersih di dunia. Rakyat dan pemerintah Singapura sangat sadar dan peduli akan kebersihan lingkungannya. Bahkan untuk menjaga kebersihannya, pemerintah Singapura telah membuat peraturan ketat untuk seluruh masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Dari segala lingkup tentang aturan untuk kebersihan semuanya harus ditaati. Bahkan tidak menyiram toilet saja akan dikenakan denda sangat tinggi. Dari informasi yang kamu dapatkan tentang Singapura, jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, tuliskan hal-hal positif yang dapat kita contoh dari negara Singapura. Jawabannya, menjadi negara maju, menjadi negara salah satu tujuan wisata dunia, menjadi negara terbersih di dunia, taatnya warga negara Singapura terhadap peraturan negara dengan aturan yang ketat, peran serta warga Singapura dengan aturan-aturan tersebut. Nomor 2, menurutmu mungkinkah negara Indonesia menjadi salah satu negara terbersih di dunia seperti Singapura? Jawabannya, mungkin. Indonesia bisa menjadi salah satu negara terbersih di dunia. Nomor 3, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut? Jawabannya, tingkat kesadaran warga Indonesia harus terus ditingkatkan. Tingkat pendidikan warga negara Indonesia harus terus ditingkatkan. Pemerintah Indonesia harus membuat aturan yang ketat. Pemerintah Indonesia tidak boleh berat sebelah dalam menerapkan aturan, atau pemerintah Indonesia harus adil dalam hukum, tidak tebang pilih. Pemerintah harus menyediakan fasilitas-fasilitas umum yang memadai. Warga negara Indonesia harus turut serta berperan aktif dalam menjaga fasilitas umum dan turut aktif menyukseskan program pemerintah. Nomor 4, menurutmu apakah kebersihan negara Singapura merupakan hasil kerjasama pemerintah dan warganya? Jawabannya, ya, warga Singapura mendukung program pemerintah dan pemerintah Singapura membuat aturan-aturan yang bermanfaat serta menyediakan fasilitas-fasilitas penunjang. Sekarang, ayo mengamati. Pemerintah Singapura membuat peraturan yang ketat untuk seluruh masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Setiap warga negara berkewajiban untuk menjaga lingkungannya sehingga setiap warganya dapat hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan hidup agar tetap baik dan sehat. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Menjaga lingkungan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap anggota masyarakat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, ataupun status sosial. Kewajiban menjaga lingkungan dapat dimulai dari keluarga. Keluarga adalah komunitas masyarakat yang paling kecil. Keberhasilan kita dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan keluarga akan menentukan keberhasilan kita dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan yang lebih besar. Apa kewajibanmu sebagai anggota keluarga? Bandingkan kewajibanmu dengan kewajiban temanmu di keluarganya. Apakah sama? Apakah berbeda? Setiap anggota keluarga memiliki kewajiban berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Setiap keluarga pun memiliki kewajiban bekerja sama untuk
untuk memastikan kehidupan bermasyarakat berjalan dengan baik. Salah satu kewajiban setiap keluarga dalam kehidupan bermasyarakat adalah menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Apa yang dapat kita lakukan di rumah untuk menjaga lingkungan? Nah, diantaranya adalah membuat tempat pembuangan sampah, membuang sampah pada tempatnya, selalu menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar, menanam dan merawat tanaman di sekitar rumah, menjaga, merawat, serta membersihkan aliran air atau selokan yang ada di lingkungan rumah dan di lingkungan sekitar kita. Nah, anak-anak ibu, sekarang ayo berkreasi. Buatlah sebuah poster isinya tentang rencana aksi yang akan kamu lakukan di lingkungan rumahmu sebagai cerminan pelaksanaan kewajibanmu. Tempelkan postermu di dinding dekat meja belajarmu. Gunakan poster tersebut sebagai pengingat tentang kewajibanmu dalam menjaga lingkungan rumahmu. Seperti cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua paham. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.